Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kesetimbangan kimia. Sebelumnya saya izin sebagai moderator untuk memandu acara presentasi pada kali ini. Mungkin bisa di next. Ya, sebelum presentasi izinkan kami memperkenalkan diri kami. Dimulai dari Abel, silakan. Izin masuk, perkenalkan nama saya Abelia Nisha Maureta dengan NIM 211910301010. Ya, mungkin dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ahda Noval Ulinuha dengan NIM 211910301050. Izin masuk, perkenalkan nama saya Farhan Wahyu Iman Taka dengan NIM 211910301110. Perkenalkan, nama saya Satria Pambudi dengan NIM 211910301119. Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Bagus Arya Rahmandita dengan NIM 219103011162. Ya, demikian perkenalan dari kelompok kami. Next. Ya, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Di antaranya, yang pertama ada konsep kesetimbangan. Yang kedua ada cara menyatakan konstanta kesetimbangan. Yang ketiga ada manfaat konstanta kesetimbangan. Yang keempat ada perhitungan konsentrasi dalam kesetimbangan. Yang kelima ada kesetimbangan padatan ionik dan KsP. Kemudian yang keenam ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Next. Ya, dimulai dari konsep kesetimbangan sendiri. Next. Secara sederhana, kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan di mana kecepatan dapat berlangsung dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya dari kanan ke kiri. Dengan kecepatan yang sama, baik dari kiri maupun dari kanan, pada suhu tertentu. Berdasarkan arah reaksi, jenis reaksi kimia dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada irreversible dan reversible. Yang pertama ada irreversible atau reaksi yang tidak dapat kembali. Hanya dapat berlangsung satu arah. Contoh di bawah ini ada reaksi pembakaran, ada Fe ditambah HCl menghasilkan FeCl2 ditambah H2, di mana FeCl2 ditambah H2 ini adalah suatu produk yang tidak dapat kembali menjadi reaktannya. Next. Mungkin bisa di next. Ya, yang kedua ada reaksi reversibel atau dapat kembali berlangsung pada dua arah. Reaksi semula dapat terbentuk kembali dari zat-zat hasil reaksi. Ini contoh ada N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3, di mana 2NH3 ini produk dapat kembali lagi menjadi reaktannya. Jika kecepatan reaksi maju dan reaksi balik adalah sama, dapat dikatakan bahwa kesetimbangan kimia telah dicapai. Harus diingat bahwa kesetimbangan kimia melibatkan beberapa zat yang berbeda sebagai reaktan dan produknya. Jadi reaktan sendiri ada N2 ditambah 3H2, kemudian produknya ada 2NH3. Dan harus diingat juga bahwa kesetimbangan kimia melibatkan beberapa zat yang berbeda sebagai reaktan dan produk. Next. Ya, mungkin akan dilanjutkan dengan rekan saya, silakan. Yang selanjutnya yaitu
Bisa. Selanjutnya yaitu cara menentukan tetapan keseimbangan. Tetapan keseimbangan atau K merupakan konstanta perbandingan zat ruas kanan dengan ruas kiri pada suatu reaksi keseimbangan. Tiap reaksi memiliki nilai K yang khas, yang hanya berubah dengan pengaruh suhu. Ada dua macam tetapan keseimbangan, yaitu Kc dan Kp. Kc diukur berdasarkan konsentrasi molar zat-zat yang terlibat, dan Kp diukur berdasarkan tekanan parsial gas-gas yang terlibat, khusus fasa gas. Simbol Kc jarang digunakan. Ada beberapa simbol lain untuk Kc, sesuai jenis reaksi keseimbangannya, seperti K untuk reaksi keseimbangan secara umum, Ka untuk reaksi keseimbangan asam lemah, Kb untuk reaksi keseimbangan basa lemah, Kw untuk reaksi keseimbangan air, dan Kh untuk reaksi keseimbangan hidrolisis. Next. Rumus tetapan keseimbangan Kc. Rumus tetapan keseimbangan Kc secara garis besar merupakan perbandingan atau hasil bagi antara konsentrasi molar zat-zat ruas kanan dengan konsentrasi molar zat-zat ruas kiri yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Karena fasa padat dan cair tidak memiliki konsentrasi, maka kedua fasa ini tidak dilebatkan dalam rumus tetapan keseimbangan Kc atau diberi nilai 1. Untuk rumus Kc sendiri yaitu konsentrasi zat ruas kanan dipangkatkan koefisien dibagi dengan konsentrasi zat ruas kiri dipangkatkan koefisiennya. Contoh soalnya yaitu diketahui persamaan reaksi keseimbangan sebagai berikut. 2S2O3 ditambah O2 menghasilkan 4SO2. Tentukan rumus tetapan keseimbangan Kc untuk reaksi tersebut. Koefisien persamaan reaksinya yaitu 2, 1, 4. 2 milik S2O3, 1 milik O2, dan 4 milik SO2. Jadi tinggal dimasukkan konsentrasi SO2 dipangkatkan 4 dibagi konsentrasi S2O3 dipangkat 2 dikali konsentrasi O2 pangkat 1. Next. Selanjutnya yaitu rumus tetapan keseimbangan gas atau Kp. Rumus tetapan keseimbangan Kp merupakan perbandingan hasil bagi antara tekanan parsial zat ruas kanan dengan tekanan parsial zat ruas kiri yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Hanya zat yang berfasa gas yang diperhitungkan dalam rumus tetapan keseimbangan Kp. Zat dengan fasa selain gas, padat, contohnya yaitu padat, cair, dan larutan tidak dicantumkan dalam rumus tetapan keseimbangan, tetapi diberi nilai 1. Untuk rumus Kp sendiri yaitu tekanan zat ruas kanan dipangkatkan koefisien, lalu dibagi tekanan parsial zat ruas kiri dipangkatkan koefisiennya. Contoh soalnya itu diketahui persamaan reaksi keseimbangan sebagai berikut. CO2 dalam wujud aqueous atau larutan menjadi CO2 dalam wujud gas. Tentukan rumus tetapan keseimbangan Kp untuk reaksi tersebut. Koefisien persamaan reaksinya yaitu 1, 1 karena CO2-nya koefisiennya cuma 1. Jadi Kp sama dengan tekanan parsial CO2 yang berwujud gas dipangkatkan 1 lalu dibagi 1 karena yang zat ruas kiri merupakan larutan. Jadi hasilnya tekanan parsial CO2 yang berwujud gas. Next. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, silahkan. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat konstanta kesetimbangan. Next. Tetapan kesetimbangan adalah hasil kali produk dipangkatkan koefisien reaksinya, dibagi hasil kali reaktan dipangkatkan koefisien reaksinya. Tetapan kesetimbangan mempunyai nilai yang tetap pada suhu tertentu. Jika reaktan dan produk dinyatakan dengan konsentrasi,
maka tetapan kesetimbangan ditulis dengan simbol Kc. Tetapan kesetimbangan yang dinyatakan dengan tekanan parsial ditulis dengan simbol Kp. Pada reaksi heterogen, tetapan kesetimbangan tidak menyatakan zat yang terwujud padat atau cair. Tetapan kesetimbangan memiliki beberapa manfaat antara lain yaitu 1. Meramalkan reaksi kesetimbangan secara kualitatif, yaitu jika harga Kc besar, maka reaksi kesetimbangan banyak mengandung produk dan sebaliknya. Yang kedua, meramalkan arah reaksi kesetimbangan, yaitu jika Ki Kc, maka reaksi berlangsung ke kiri. Ki adalah hasil bagi antara konsentrasi produk dan reaktan pada keadaan apapun. Yang ketiga, menghitung konsentrasi pada reaksi kesetimbangan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Iya, next. Perhitungan konsentrasi dalam keseimbangan. Next. Ya, perhitungan konsentrasi. Tetapan kesetimbangan atau Kc memiliki makna yang luas dalam memahami reaksi kimia ketika dalam keadaan setimbang secara kuantitatif. Dalam penentuan Kc, semua komponen adalah dalam satuan molar. Artinya, jumlah mol tiap zat yang ada dalam kesetimbangan itu dibagi volume wadah yang digunakan untuk reaksi tersebut. Jika konsentrasi masing-masing kesetimbangan sudah diketahui, maka kita dapat secara langsung menggunakan rumus K untuk menghitung tetapan kesetimbangan. Next. Ya, mungkin akan dilanjutkan rekan saya, silakan. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan. Bisa di next. Kesetimbangan padatan ionik. Jika sebuah zat padat ionik seperti CsCl larut dalam air, maka akan terpecah menjadi ion yang bergerak berjauhan satu dengan yang lain dan menjadi terselubungi oleh molekul air. Selanjutnya, hal berbeda jika garam perak klorida dilarutkan dalam air, di mana hanya sebagian kecil yang larut. Yang selanjutnya, kesetimbangannya mengikuti hukum kesetimbangan heterogen, yaitu Ag plus 1, Cl min 1, di mana Sp berarti hasil kali kelarutan, yang membedakan K sebagai yang mengacu pada kelarutan zat padat ionik yang sedikit larut dalam air. Selanjutnya, konsentrasi kedua ion dipangkatkan 1 karena koefisiennya 1 dalam persamaan kimia. Selanjutnya yaitu zat padat AgCl tidak mempengaruhi kesetimbangan selama sejumlah zat padat ini tersedia. Jika zat padat tidak ada, kemudian hasil kali kedua konsentrasi ion tidak lagi dipengaruhi oleh rumus hasil kali kelarutan. Bisa di next. Tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Menghitung KSP dari kelarutan dan menghitung kelarutan dari KSP berlaku jika larutan adalah ideal dan jika tidak ada reaksi sampingan yang menurunkan konsentrasi ion-ion setelah mereka masuk ke dalam larutan. Bila NaCl ditambahkan ke dalam larutan jenuh AgCl, konsentrasi Cl- akan meningkat. Besarnya QO akan melebihi KSP AgCl dan AgCl akan mengendap sampai konsentrasi Ag plus dan Cl-.
berkurang sehingga sesuai dengan rumus hasil kali kelarutan. Keadaan yang sama akan terjadi bila larutan mengalami penambahan larutan AgNO3. Larutan AgCl akan menurun sebab konsentrasi terjadi peningkatan Ag+ dan menurunkan konsentrasi Cl- untuk mempertahankan kesetimbangan. Ini disebut sebagai efek ion yang sama. Jika larutan dan garam padat yang dilarutkan di dalamnya mempunyai ion yang sama, maka kelarutan garam akan berkurang. Bisa di next. Dalam larutan jenuh, semua zat terlarut yang berwujud padat juga masih akan terus melarut. Namun, secara bersamaan juga ada zat terlarut yang telah larut berubah kembali menjadi padat dengan laju yang sama. Dengan kata lain, dalam larutan jenuh terdapat kesetimbangan dinamis zat terlarut yang padat dengan yang larut. Sebagai contoh, pada larutan jenuh BaSO4, terdapat kesetimbangan antara proses pelarutan padatan BaSO4, sehingga terdisosiasi menjadi ion-ion Ba2+ dan SO42-. Dengan proses pengendapan BaSO4 dari interaksi elektrostatik tarik-menarik ion Ba2+ dengan ion SO42-. Bisa di next. Nilai KSP hanya bergantung pada temperatur, sama seperti tetapan kesetimbangan lainnya. Tabel berikut menunjukkan nilai KSP dari beberapa senyawa ionik. Senyawa ionik yang mudah larut seperti NaCl dan KNO3 memiliki nilai KSP yang sangat besar, namun tidak akurat sehingga tidak terdaftar dalam tabel. Rendahnya akurasi disebabkan oleh tingginya konsentrasi ion-ion pada larutan jenuhnya, sehingga larutan menjadi tidak ideal. Berikut ini adalah tabelnya. Nama zat terlarut, yang pertama aluminium hidroksida. Reaksi keseimbangannya yaitu AlOH3 menghasilkan Al3+ dan T3OH-. Nilai KSP-nya 1,3 kali 10⁻³ 33. Yang kedua ada zat barium karbonat. Reaksinya yaitu menghasilkan Ba2+ dan CO32-. Nilai KSP-nya yaitu 5,1 kali 10⁻⁹. Berikutnya ada zat barium sulfat. Reaksi keseimbangannya yaitu BaSO4 menghasilkan Ba2+ dan SO42-. Nilai KSP-nya 1,1 kali 10⁻⁻⁻. Selanjutnya bisa di next. Terima kasih, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan. Yang poin ke-6 ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan ada 4. Yang pertama ada volume, yang kedua tekanan, yang ketiga suhu, dan yang keempat konsentrasi. Yang pertama ada volume. Jika volume ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien lebih besar. Sebaliknya, jika volume dikurangi, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Contohnya, reaksi nitrogen atau N2 dan hidrogen H2 membentuk amonia NH3. Jika volume ditambahkan, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih besar. Contohnya, kita hitung koefisien reaksinya. Jumlah koefisien reaksi kiri ada Na2 tambah 3H2. Na2-nya 1, H2-nya 3. Jadi, Na2 plus H2 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Untuk koefisien kanan 2 NH3. NH3-nya ada 2. Koefisien reaksi kiri 4, koefisien reaksi kanan 2. Jadi koefisien reaksi kiri lebih besar daripada
koefisien reaksi kanan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Yang kedua ada tekanan. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien reaksi besar. Contohnya, reaksi nitrogen dan hidrogen membentuk amonia atau NH3. Seperti berikut. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien reaksi besar. Contohnya bisa dilihat sebagai di bawah ini. Jika tekanan ditambahkan, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Jumlah koefisien reaksi kiri ada Na2 plus 3H2. Na2-nya 1, H2-nya 3. Jadi jumlah koefisien reaksi kiri sama dengan koefisien reaksi Na2 plus koefisien reaksi H2. 1 tambah 3 sama dengan 4. Untuk koefisien kanan, 2 NH3. NH3-nya 2. Koefisien reaksi kiri sama dengan 4. Koefisien reaksi kanan sama dengan 2. Jadi, koefisien reaksi kanan lebih kecil daripada koefisien reaksi kiri. Faktor yang ketiga yaitu suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang menyerap endotherm. Ciri reaksi ini adalah delta H-nya positif, adalah harga perubahan panas atau kolor jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang melepas panas eksotherm. Maka jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser karena mereka endotherm. Untuk yang keempat, konsentrasi. Jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Ya, mungkin ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan presentasinya pada sore hari ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6 tentang materi kesetimbangan kimia. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili rekan-rekan, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.